Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma? Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai dengan kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Ada 4 sub pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Baik, saya akan menjabarkan dari 4 sub pokok yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dalam menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Ada beberapa implementasi pemahaman. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat, demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas rakyat. Baik, yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri, sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Baik, penjelasan yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila 1 dan sila 2 Pancasila. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu dan sosial. Baik, yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menjadi makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila. Nah, itulah penjabaran dari 4 sub pokok yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizla Walni, NIM 2014-050023 from Faculty of Education and Teacher Training dan Islamic University Imam Bonjol Padang from Study Program English Studies Department from kelas TB. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional.
Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma? Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai dengan kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Ada 4 sub pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Baik, saya akan menjabarkan dari 4 sub pokok yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dalam menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Ada beberapa implementasi pemahaman. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat, demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas rakyat. Baik, yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri, sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Baik, penjelasan yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila 1 dan sila 2 Pancasila. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu dan sosial. Baik, yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menjadi makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila. Nah, itulah penjabaran dari 4 sub pokok yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.